Pujangga kisah tangis tahajud. Tidak semua tangisan adalah tanda kelemahan. Kadang, tangisan paling kuat lahir saat semua orang tertidur, dan hanya Allah yang menjadi tempat bersandar. Di sepertiga malam, saat dunia sunyi dan langit terasa dekat, ada doa-doa yang dipanjatkan dengan air mata, ada rindu yang dititipkan dalam sujud panjang, dan ada hati yang sedang berjuang agar tetap kuat. Inilah kisah tentang tangis tahajud, tentang seorang santri yang belajar bahwa luka tak selalu harus diceritakan kepada manusia, karena ada Allah yang selalu mendengar tanpa diminta. Di sebuah pesantren sederhana, tinggallah seorang santri bernama Rahman. Ia dikenal pendiam, tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir paling awal di masjid dan paling akhir meninggalkan ruang ngaji. Bagi teman-temannya, Rahman adalah sosok yang tenang. Namun tak banyak yang tahu, di balik ketenangannya ada luka yang ia simpan sendiri. Ayahnya telah lama meninggal. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Ibunya bekerja sebagai penjual nasi kecil di kampung, bangun sebelum fajar dan pulang ketika matahari hampir tenggelam. Setiap kali Rahman mengingat itu, dadanya terasa sesak. Ia ingin segera sukses, ingin membahagiakan ibunya, ingin membuat perempuan yang telah berjuang itu tersenyum tanpa beban. Namun jalan itu terasa panjang. Mondok membutuhkan kesabaran, dan kesabaran seringkali terasa berat bagi hati yang penuh rindu. Suatu malam, setelah mengaji kitab bersama Kiai, Rahman duduk sendirian di serambi masjid. Angin malam berhembus pelan, langit gelap bertabur bintang. Ia membuka surat dari ibunya. Tulisan sederhana itu berbunyi, "Nak, ibu sehat, jangan terlalu memikirkan rumah. Belajarlah yang rajin. Ibu tidak ingin kamu cepat pulang. Ibu ingin kamu pulang membawa ilmu." Rahman menunduk, air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, di balik kalimat sederhana itu ada banyak lelah yang tak pernah diceritakan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Saat semua santri terlelap, ia bangkit perlahan, mengambil air wudhu dengan tangan yang gemetar oleh dingin dan rasa haru. Ia berdiri di sudut masjid yang sepi. Hanya ada dirinya, malam yang sunyi, dan Allah yang maha mendengar. Takbir pertama terasa berat. Bacaan Al-Fatihahnya bergetar. Ketika sujud, air matanya tak lagi bisa ditahan. "Ya Allah, aku lelah, tapi aku malu mengeluh. Aku ingin kuat, tetapi kadang hati ini rapuh." Tangis itu pecah, bukan tangis karena putus asa, tetapi tangis seorang hamba yang tahu bahwa hanya Tuhannya tempat paling aman untuk bersandar. "Ya Allah, jaga ibuku. Jangan biarkan ia merasa sendiri. Jika aku belum bisa membahagiakannya hari ini, tolong kuatkan aku agar bisa membahagiakannya nanti." Malam itu, Rahman sujud sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dadanya lebih ringan. Sejak saat itu, tahajud menjadi tempat pulangnya. Saat kecewa datang, ia bangun malam. Saat rindu menyesakkan, ia bangun malam. Saat merasa gagal, ia bangun malam. Ia belajar satu hal penting, tidak semua masalah harus diceritakan kepada manusia. Kadang cukup dibisikkan pada sajadah, dan langit akan mendengarnya. Hari-hari di pondok tetap berjalan. Rahman tetap belajar, menghafal, membantu di dapur, membersihkan halaman, dan melayani tamu pondok. Namun kini ada yang berbeda, hatinya lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tahu siapa tempat terbaik untuk mengadu. Suatu hari, sang kiai memanggilnya. "Rahman, aku sering melihatmu tahajud sendirian. Apa yang kamu cari?" Rahman menunduk. "Saya hanya ingin hati yang kuat, Kiai." Sang Kiai tersenyum lembut. Orang yang menangis di hadapan Allah bukan orang lemah. Justru itulah tanda kekuatan. Karena ia tahu kepada siapa harus kembali. Kalimat itu menancap dalam jiwanya. Bertahun-tahun berlalu, Rahman tumbuh menjadi pribadi yang matang. Ia bukan hanya dikenal karena ilmunya, tetapi karena akhlaknya. Ia lembut, rendah hati, dan selalu menenangkan orang lain meski dirinya pernah terluka dalam diam. Suatu hari, ia pulang ke kampung.
Ibunya menyambut di depan rumah sederhana dengan mata yang basah. Tak ada hadiah mahal yang dibawanya, hanya dirinya dan perubahan besar dalam jiwanya. Ibunya memeluknya erat. "Nak, ibu bangga, bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu tetap menjaga Allah di setiap langkahmu." Rahman menangis. Ia sadar, semua tangis malamnya tidak pernah sia-sia. Tangis tahajud telah mengubahnya, bukan menjadikannya kaya, tetapi menjadikannya kuat. Bukan membuat jalannya mudah, tetapi membuat hatinya lapang. Kini ia paham, di balik gelap malam selalu ada cahaya untuk mereka yang mau bersujud. Karena tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tetapi tentang keberanian untuk jujur di hadapan Allah. Dan sesungguhnya, orang yang paling kuat bukan yang tak pernah menangis, tetapi yang tetap berdiri setelah menangis dalam sujud panjang. Itulah tangis tahajud, sunyi, sederhana, namun mampu menguatkan jiwa yang hampir menyerah.